Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Teman-teman yang dirahmati Allah, teman-teman para pecinta kitab bahasa Arab, alhamdulillah sekarang kita bisa melanjutkan cerita Nabi Nuh menggunakan kitab Qasasun Nabiyyin lil Atfal karangan Syekh Ali Al-Hassani An-Nadawi, seorang ulama dari India. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nuh Rasul. Nuh seorang Rasul. Wa aradallah an yursila Nuhan ila qaumihi. Menghendaki oleh Allah untuk mengirim seorang Rasul, yaitu Nabi Nuh, ila qaumihi, yaitu kepada kaumnya. Kana fil qaumi aghniya'u wa ru'asa'u. Adalah pada kaum Nabi Nuh itu orang-orang yang kaya dan para pembesar-pembesarnya. Walakin Allah, akan tetapi Allah, ikhtara Nuhan li risalatihi, akan tetapi Allah telah memilih Nabi Nuh menjadi orang yang membawa risalah daripada Allah. Walam yakhtar ahadan minhum, dan tiadalah memilih Allah akan salah seorang daripada mereka orang-orang yang kaya, dan tidak pula memilih dari pembesar-pembesar yang ada di kaum Nabi Nuh. Allahu ya'lamu man yahmilu risalatahu. Allah mengetahui orang yang membawa risalahnya. Allah itu mengetahui manusia yang akan membawa risalahnya Allah itu. Wallahu ya'lamu man yahmilu amanatahu. Dan Allah itu mengetahui siapa orang yang akan membawa amanahnya. Jadi risalah di sini dihitung sebagai amanah Allah. Wa kana Nuhun rajulan salihan karima. Adalah Nabi Nuh itu seorang lelaki yang saleh, yang karim, yang saleh lagi yang mulia. Wa kana Nuhun rajulan aqilan halima. Adalah Nabi Nuh itu seorang laki-laki yang berakal, lagi halim, lagi penyabar, lagi murah hati. Wa kana Nuhun nasihan syafiqa. Adalah Nabi Nuh itu seorang yang suka menasihati, lagi berkasih sayang. Wa kana Nuhun shadiqan amina. Adalah Nabi Nuh itu seorang yang jujur, lagi dapat dipercaya. Ini memang sifat-sifat dasar seorang nabi: amanah, membawa nasihat, jujur, kasih sayang. Ini semua adalah sifat-sifat kenabian. Ikhtarallahu Nuhan li risalatihi, yang Allah pilih baginya Nuh itu untuk membawa risalahnya. Wa auha ilaihi, dan mewahyukan Allah kepadanya Nabi Nuh, an andir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim, untuk memberikan peringatan kepada kaummu, min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim, sebelum mendatangkan bagi mereka itu oleh azab yang pedih. Sebelum datang oleh azab yang pedih. Faqama Nuhun, maka melakukanlah atau berdakwahlah di sini makna qama. Faqama Nuhun fi qaumihi yaqulu linnas, maka berdirilah Nabi Nuh di antara kaumnya dan mengatakan kepada orang-orang, inni lakum rasulun amin, sungguh aku ini bagi kalian adalah seorang utusan yang amin, yang dapat dipercaya. Maza ajabahum qaum, apa jawaban dari kaum-kaumnya itu, apa jawaban dari orang-orang itu kepada Nabi Nuh. Walamma qama Nuhun fi qaumihi yaqul, manakala berdirilah Nabi Nuh di kaumnya itu, yaqul, ia berkata, inni lakum rasulun amin, sungguh aku ini bagi kalian itu adalah rasul yang amin.
Qama ba'dun nas yaqulun, berdirilah sebagian orang-orang yaqulun, yang ia berkata, orang-orang yang berdiri itu atau orang yang merespon apa yang dikatakan Nabi Nuh, mata sara hadza nabiyya, kapan orang ini menjadi nabi? Mata sara hadza nabiyya. Nah, perhatikan apa yang dikatakan oleh orang-orang, responnya ini kapan ini seorang ini menjadi nabi. Bil amsi kana rajulan minna, kemarin-marin itu dia itu adalah laki-laki yang sama di antara kita. Wal yaum, dan sekarang yaqulu ana rasul, dan sekarang kok tiba-tiba dia itu mengatakan bahwa dirinya itu seorang nabi, seorang rasul. Ana rasulullah ilaikum. Nah, sekarang tiba-tiba dia mengatakan, aku ini seorang Rasul Allah yang diutus kepada kita. Kapan dia menjadi seorang nabi? Di sini adalah ungkapan orang-orang yang sudah kafir. Wa qala asdiqa'u Nuh, dan berkatalah teman-teman Nuh. Ini maksudnya orang-orang juga. Hadza kana yal'abu ma'ana. Ini orang sudah bermain-main bersama kami fis sigori, sejak kami kecil. Maksudnya Nuh ini bukan orang-orang yang luar biasa, dia itu sama seperti kita, dia bermain-main sewaktu kecil bersama kita, wa yajlisu ma'ana, dan duduk juga bersama kita, kulla yaumin, yaitu akan setiap hari. Famata ja'atuhun nubuwah, maka kapankah datang baginya itu kenabian? Alailan am naharan, apakah pada waktu malam ataupun apakah nubuahnya itu datang pada siang hari. Akan tetapi di sini mereka mengatakan ini sambil memperolok Nabi Nuh. Wa qala al-aghniya, dan berkatalah orang-orang kaya, wal mutakabbirun, dan orang-orang yang angkuh, ma wajadallahu ahadan ghairah, apakah Allah tidak mendapati seorang pun selainnya Nabi Nuh itu, selainnya Nuh itu, kenapa harus Allah memilih dia? Maksudnya, amatan nasu kulluhum, apakah orang-orang sudah mati sehingga Allah tidak mempunyai pilihan lain? Ama wajada fil qaumi illa faqiran, atau tidakkah Allah mendapati di antara kita itu kecuali orang yang fakir? Nah, jadi di sini Nabi Nuh itu di antara seterata orang-orang pada zamannya itu termasuk orang-orang yang fakir. Waqala al-juhal, dan berkatalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu, ma hadza illa basyarum mislukum. Ini ayat Al-Qur'an. Tiadalah ini orang kecuali manusia biasa seperti kalian. Waqalu, dan mereka berkata, law sya'allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Mereka berkata, ini direkam langsung di Al-Quran, sekiranya Allah menghendaki, maka benar-benarlah Allah itu bisa menurunkan kepada kita itu sebuah malaikat, seorang malaikat. Nah, kita anggap seorang sudah malaikat ini biar gampang. La anzala malaikatan, Allah akan menurunkan bagi kita seorang malaikat, ma sami'na, yang tidaklah kami pernah mendengar bihada, dengan ini, maksudnya utusan seorang manusia. Jadi dianggap Allah itu tidak pernah menurunkan nabi, tetapi menurunkan malaikat. Fi abainal awalin, pada cerita-cerita bapak-bapak kami yang pertama. Di sini dia sudah menyebarkan kebohongan bahwa Allah itu tidak pernah menurunkan nabi. Allah itu hanya pernah menurunkan malaikat. Nah, kami tidak pernah mendengar kalau yang diutus itu seorang manusia gitu. Qala ba'dun nas, dan berkata oleh sebagian orang-orang, sebagian kaum, inna Nuhan, sungguh Nuh ini, yuridu an yanala riyasah, menginginkan untuk mendapatkan satu kepemimpinan, wasyarafa, dan menginginkan untuk mendapatkan kemuliaan, bihadza thariq, dengan cara seperti ini, dengan cara menganggap diri sebagai seorang nabi. Ini adalah ungkapan respon dari kaumnya Nabi Nuh. Tidak ada yang enak, tidak ada yang mulus. Baina Nuhin wa qaumihi, di antara Nabi Nuh dan kaumnya. Kana an-nasu yarawna anna ibadatal asnami huwal haq.
adalah para manusia kaum itu melihat bahwa penyembahan terhadap berhala itulah yang benar, itulah yang hak. Wa anna ibadatal asnam huwal aqalu, dan bahwasanya beribadah kepada berhala itulah orang yang berakal. Wa kanu yarawna anna alladzina la ya'budul asnam huwa fi dhalalatin wa safahatin. Adalah mereka itu melihat, mengira bahwasanya yang orang-orang yang tidak menyembah akan berhala-berhala itu orang yang sesat dan safahah, tidak punya akal, goblok lah gitu. Jadi mereka itu mengatakan Nabi Nuh itu seorang yang tidak punya akal. Wa kanu yaqulun, dan adalah mereka itu berkata, qad kana abauna ya'buduna al-asnam. Sungguh adalah bahwasanya bapak-bapak kami itu mereka menyembah akan ini berhala, falimada la ya'budu hada, maka kenapa tidak orang menyembah ini, maksudnya kenapa orang-orang tidak menyembahnya, bapak-bapak kami juga menyembahnya. Wa kana Nuhun, adalah Nuh ketika itu yara anna ibadatal asnam, berpendapat bahwa beribadah kepada berhala-berhala itu dhalalatun, yaitu adalah satu kesesatan. Jadi di sini terjadi perdebatan. Wa anna ibadatal asnam safahatun, dan bahwasanya menyembah beribadah kepada patung-patung adalah satu kebodohan, kedunguan. Safah ini ya sekelas sama ahmak lah mungkin. Wa kana Nuhun, adalah Nuh yara annal aba'a, adalah Nuh itu mengira bahwasanya bapak-bapak atau moyang mereka itu kanu fil dhalalatin, adalah mereka itu di dalam kesesatan, safahatin, dan di dalam kebodohan. Wa anna Adam, bahwasanya Adam itu Nabi Adam, wa huwa, dan dia Adam abul aba, adalah seorang bapak manusia, abul aba, bapaknya bapak, nenek moyangnya lah gitu. Maka ya'budul asnam, tiadalah ia Adam itu menyembah akan berhala, balkan ya'budullah, bahkan Nabi Adam itu menyembah Allah. Wa annal qauma fi dhalalatin wa safahatin, bahwasanya kaum itu berada di dalam kesesatan dan kebodohan. Idh ya'buduna al-hijarata, karena mereka menyembah akan seonggok batu. Wala ya'buduna Allah, dan tiadalah mereka menyembah akan Allah. Alladzi khalaqahum, yang Allah itulah yang menciptakan mereka. Qama Nuhun fil qaumi, berdirilah Nuh pada kaumnya, yaqul, sambil berkata, bi'a'la sautihi, dengan meninggikan suaranya, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha malakum, sembahlah oleh kalian akan Allah, malakum min ilahin, tiadalah kalian mempunyai daripada satu ilah, ghairuhu, selainnya Allah. Inni akhafu alaikum, sungguh aku khawatir atas kalian, adzab yaumin azim, akan azab pada hari yang pedih lah gitu, pada hari yang luar biasa. Qala al-mala'u min qaumihi, menjawablah seorang pembesar daripada kaumnya, inna lanaraka fi dhalalin mubin, sungguh kami melihat engkau wahai Nuh berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang yang pertama merespon, orang yang pertama menyesatkan, mungkin bukan orang yang pertama, tetapi di sini orang yang panas telinganya dengan dakwah Nabi Nuh itu adalah para pembesar. Makanya biasa para pembesarlah yang biasa tersinggung dengan adanya satu kebenaran. Jadi kepentingan mereka akan terusik dengan datangnya suatu kebenaran. Qala ya qaumi, maka menjawablah Nabi Nuh, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi dhalalatun, tiadalah dariku itu satu kebohongan, walakinni, akan tetapi aku ini rasulun, ini aku seorang rasul, min rabbil alamin, dari Tuhan penguasa alam. Uballighukum risalati rabbi, aku menyampaikan kepada kalian akan pesan-pesan Tuhanku.
wa ansahu lakum, dan aku memberikan nasihat bagi kalian itu, wa a'lamu minallah, dan aku mengetahui daripada Allah itu ma la ta'lamun, sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ya, jadi di sini Nabi Nuh sudah menyampaikan risalah dari Allah dan mendapatkan pertentangan terhadap risalahnya. Jadi orang-orang sudah menentang apa yang diajak kepada Allah, apa yang Nabi Nuh ajak kepada jalan Allah. Jadi tidak ada yang mudah di dalam mengajak orang di dalam satu kebaikan. Jadi eh, apa namanya, berbuat baik dan melarang orang di dalam kemungkaran itu lebih berat. Melarang orang di dalam kemungkaran, nahi mungkar, itu jauh lebih berat daripada amar ma'ruf. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.